Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Jawa Barat, sekaligus menjadi ibu kota provinsi tersebut. Kota ini terletak 140 km sebelah tenggara Jakarta dan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Kota Kembang merupakan sebutan lain untuk kota ini, karena pada zaman dulu, kota ini dinilai sangat cantik dengan banyaknya pohon-pohon dan bunga yang tumbuh di sana. Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam program Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Kali ini tepat di belakang saya ada gedung sate yang mana semua orang mengetahui bahwa gedung sate adalah ikonnya Kota Bandung. Nah, benar sekali, tim Suara Dapil kali ini sedang berada di Jawa Barat, tepatnya di daerah pemilihan Jawa Barat 1, yaitu Kota Bandung dan Cimahi. Sebelum kita mengetahui siapakah anggota dewan yang mewakili daerah pemilihan Jawa Barat 1, namun sebelumnya kita lihat dulu profil Jawa Barat 1 berikut ini. Gedung Sate. Sebagai ikonnya Kota Bandung, Gedung Sate kerap menjadi destinasi wajib bagi para pelancong yang datang berkunjung untuk berwisata ke Kota Bandung. Selain terkenal dengan sebutan Kota Kembang, Bandung juga terkenal dengan sebutan Kota Parahyangan, karena Parahyangan atau Priangan dalam bahasa Belanda memiliki arti wilayah bergunung-gunung di Jawa Barat, di mana kebudayaan Sunda merupakan kebudayaan yang dominan di wilayah tersebut. Kota Bandung dikelilingi oleh pegunungan, sehingga bentuk morfologi wilayahnya bagaikan mangkok raksasa. Secara geografis, kota ini terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Barat, serta berada pada ketinggian kurang lebih 768 meter di atas permukaan laut. Sementara, iklim Kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk, dengan suhu rata-rata 23,5 Celcius. Sehingga, ini yang membuat Kota Bandung menjadi kota yang nyaman dan sejuk, dan menjadikan Bandung menjadi kota tujuan utama pariwisata dan pendidikan. Melihat kekayaan alam yang berlimpah, letak geografis yang sangat strategis, serta masyarakatnya yang heterogen, tentunya menjadikan Provinsi Jawa Barat membutuhkan para figur wakil rakyat yang mampu menyuarakan aspirasi masyarakatnya. Saat ini, tim Suara Dapil akan mengikuti kegiatan salah satu anggota dewan dari Partai Gerindra, yang juga duduk di Komisi 8 dan memiliki jabatan sebagai Wakil Ketua Komisi 8 dari Dapil Jawa Barat 1. Siapakah dia? Dia adalah Bapak Sodik Mujahid. Perjalanan awal tim Suara Dapil saat mengikuti kegiatan Bapak Sodik Mujahid di dapilnya adalah menuju masjid yang berlokasi di Buah Batu. Bapak Sodik sering melakukan tausiahnya di berbagai masjid yang ada di Kota Bandung. Dan salah satunya, beliau menyampaikan tausiahnya di Masjid Agung Kordon KKMT. Saya sangat rutin bertemu dengan majelis taklim, berada masjid. Bukan karena musim kampanye loh, ya. Saya sangat rutin sekali. Emang kegiatan rutin ya? Kegiatan rutin. Saya sebelum di DPR pun, saya adalah mubalik. Saya pernah jadi ketua MUI, pernah jadi direktur Pusat Dakwah Islam. Jadi sangat biasa. Saya juga pegang yayasan ya untuk dakwah, untuk pendidikan, dan untuk ini pemberdayaan masyarakat. Jadi sangat biasa, termasuk hari ini bertemu dengan majelis taklim dan itu ya pemberdayaan yatim miskin, bekerja sama dengan PKK Kecamatan Buah Batu dan KKMT dari Masjid Al Muhajirin. Kalau saya dan tim ikut kegiatan Bapak selanjutnya boleh ya. Jadi kita ke beberapa tempat. Ya. Hari ini ada beberapa acara ya Pak ya.
Ya, termasuk nanti kalau sempat itu saya akan meninjau ke yang kena angin puting beliung. Begitu ya, kalau misalnya teman-teman sempat di daerah Pasir Layung, Cibiru ya, Cibiru Pasir Layung. Masih Kabupaten Bandung ya Pak ya? Ya. Tausiah ini sering Bapak Sodik lakukan setiap sebulan sekali pada minggu ketiga di bulan terakhir, yang mana kebanyakan jamaah yang hadir pada tausiah ini adalah ibu-ibu yang sangat merasakan manfaat dengan adanya kegiatan rutin ini. Saya sangat bangga sekali dengan adanya Pak Sodik karena Pak Sodik itu sangat care sekali sama majelis taklim, sama ibu-ibu, jadi sangat mensupport untuk ibu-ibu untuk meningkatkan kemampuannya dari segi ekonomi dan sebagainya. Jadi pencerahan yang beliau sampaikan insya Allah sangat bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya. Iya. Paling senang sekali karena Pak Sodik ya memperjuangkan untuk daerah kita Jawa Barat, dan kita juga merasakan karena Pak Sodik di komisi 8 di bagian komisi tentang agama juga, dan juga Pak Sodik itu memberikan suatu pendidikan juga, dianya di Darul Hikam. Kita rasanya terbantu banget karena dengan adanya Pak Sodik di pusat kita akan dibela terus. Setelah mengikuti kegiatan acara tausiah, tim Suara Dapil berkesempatan mengikuti kegiatan Bapak Sodik selanjutnya, yaitu bertemu dengan Mitra Kerja Komisi 8, Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, di salah satu hotel yang berlokasi di Bandung dengan pembahasan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2019. Kegiatan ini mendapatkan sambutan yang baik. Workshop ini diselenggarakan oleh Yayasan Insan Cendikia bersama dengan BPKH RI. Kegiatan ini dibuat untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang lain agar masyarakat Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji tetap merasakan kenyamanan selama berada di sana. Jadi dengan undang-undang yang baru, Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, dana haji setoran pertama yang sampai sekarang ini kurang lebih 130 triliun, itu dikelola oleh BPKH. Kalau dulu dikelola oleh Kementerian Agama. Tentu tidak bisa maksimum Kementerian Agama. Pertama adalah regulasinya, menteri tidak bisa investasi, ya kan? Yang kedua tentu saja karena Kementerian Agama bukan Kementerian Investasi dan Keuangan. Beda dengan BPKH, satu orang keuangan, orang investasi. Yang kedua regulasinya memang menugaskan untuk investasi. Nah, apa saja keuntungannya dengan BPKH itu? Satu, tiap jamaah mendapat virtual account. Jadi mendapatkan rekening pribadi. Jadi tiap tahun jamaah itu akan dapat nilai manfaat tambahan kepada rekening pribadinya. Mengakhiri kegiatan pertemuan ini, kami sempat mewawancarai Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh yaitu Bapak Haji Ajam Mustajam. Banyak hal mungkin diantaranya ya sesuai dengan tugas pokoknya itu terkait dengan pembahasan anggaran penetapan BPIH gitu. Dan alhamdulillah untuk tahun sekarang itu sudah ditetapkan jauh lebih awal daripada pelunasan gitu. Dan jemaah haji sudah bisa mempersiapkan dari sejak awal terkait dengan persiapan biaya, terus kesehatan dan hal-hal yang lain. Dan kalau tahun yang kemarin kan penetapannya itu hanya menjelang, kalau tidak salah itu 4 bulan menjelang keberangkatan. Sekarang agak jauh lebih panjang. Perjalanan kami tidak terhenti sampai di sini. Usai acara sosialisasi dengan BPKH, Bapak Sodik Mujahid menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah aspirasi atau yang lebih dikenal dengan Sodik Mujahid Center yang berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda Dago. Dalam pertemuan kali ini, Bapak Sodik berdialog langsung dengan warga Kota Bandung dan menerima semua aspirasi masyarakat dari berbagai macam komunitas.
seperti komunitas lansia, komunitas ibu-ibu PKK, dan kelompok anak muda Karang Taruna atau Taruna Karya. Perbincangan ini terlihat sangat santai, karena semua lapisan masyarakat bisa mengutarakan aspirasinya, mewakili dari kalangan usianya, yang mana aspirasi yang mereka utarakan di Shodiq Mujahid Center ini diharapkan bisa terrealisasi sesuai dengan harapan setiap komunitas. Ya pemirsa, kali ini kita sudah berada di Shodiq Mujahid Center, tepatnya di Kota Bandung. Nah, Shodiq Mujahid Center ini adalah tempatnya Bapak Shodiq menerima aspirasi dari konstituennya. Ingin tahu seperti apa kegiatannya? Mari kita ikuti. Makanya kita harus butuh kesehatan. Halo. Ya. Ini Laras. Iya, Laras. Ini Laras ya, dari TV Parlemen. Ya. Ya. Bagaimana nih sekarang hari ini? Ya, pagi itu saya biasa dari subuh berjamaah. Tadi pagi aja ngajak subuh berjamaah, tapi saya pulang dari Jakarta jam 2. Mohon ditangguhkan. Saya biasa subuh berjamaah, istilahnya duha berjamaah acara duha, zuhur berjamaah acara zuhur, asar berjamaah acara asar, maghrib atau isya. Ya, biasa kami keliling, bukan musim kampanye saja lah kan, biasa keliling untuk bertemu dengan masyarakat, menyapa, menampung aspirasi dan datang program. Tapi selain kami datang ke sana, seperti hanya Bapak Ibu ini, mereka datang ke Shodiq Center ini ya Pak ya? Oh iya, jadi ya, untuk menerima aspirasi menerima masyarakat ya Pak ya? Seperti apa aja sih Pak kira-kira aspirasi yang Bapak tampung selama ini dari masyarakat? ya. Laras, itu aspirasi dari masyarakat itu bagaikan apa? Peluru gitu Bu. Peluru untuk perjuangan kami ketika bertemu dengan pemerintah. Ya, alhamdulillah Bu, berhasil menggolkan 4,7 triliun tunggakan pemerintah untuk guru honorer. Terima kasih. Saya sampai bertemu dengan Presiden Jokowi dan Pak Yusuf Kala. Saya ancam sedikit, Pak Wakil Presiden, kalau uangnya tidak keluar, saya tidak akan tanda tangan APBN dan saya tidak akan setujui pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia. Masih di tempat yang sama dan di hari yang sama juga, Bapak Shodiq Mujahid mengadakan sosialisasi yang bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait promosi strategi kebijakan kesetaraan gender. Sosialisasi ini dilangsungkan karena adanya kasus korban penjualan anak atau sering disebut dengan human trafficking, dan Bapak Shodiq berhasil membantu kasus human trafficking yang terjadi di Jawa Barat saat itu. Adapun hal-hal yang akan Bapak Shodiq lakukan untuk mengatasi kasus tersebut adalah sebagai berikut. Jadi selain seminar seperti saya singgung tadi, saya secara pribadi tadi tuh mendorong dan memfasilitasi wanita yang mau jadi DPD. Saya fasilitasi, saya perkenalkan ya kan. Saya mendorong wanita yang mau jadi calon anggota DPRD provinsi loh. Saya bawa, saya kenalkan, ya kan. Saya mendorong salah seorang binaan saya, wanita, jadi guru besar, ya kan. Itu sebuah contoh konkret saja. Ya, bagaimana agar mereka agar mereka mendapatkan akses ya kepada posisi-posisi publik, ya. Kemudian saya juga banyak bertemu dengan ibu-ibu di daerah kami ya yang anaknya dikhawatirkan jadi korban penjualan ya. Saya berikan penyuluhan, saya bertemu dengan mereka, dan saya pribadi pernah diamanati oleh ibu-ibu di sini yang anaknya hilang, ternyata saya dapatkan di Batam, mereka sudah dijual. Ya, itu adalah langkah-langkah kami. Selain tadi penyuluhan, selain kami diskusi, ya saya ajak langsung orang-orang untuk jadi caleg, dan saya kemudian pernah bertemu dengan kelompok-kelompok usia 22 tahun ya yang pernah dijual belikan. Kemudian saya bebaskan mereka di Batam.
Terakhir, tim Suara Dapil diajak mengikuti kegiatan rutin Bapak Sodik dan menyerap aspirasi warga di Desa Cibenying Lande, Kelurahan Sukaluyu. Pada belusukan kali ini, kami diterima dengan sangat ramah oleh warga sekitar. Dan kami langsung mendatangi salah satu rumah warga yang mana di sana sudah banyak ibu-ibu yang siap menyuarakan aspirasinya. BPJS memang tidak mengcover obatnya. Bu, abis sekedar janji, abis biasa oke ya nggak? Tapi abis ngemutan ya nggak Bu? Ke mana ya? Ya kan? Apakah perbaikan BPJS-nya? Tapi lu jelas, mah kurang teh sedang ngebangkitkan ekonomi sehingga artos pemerintah seueur gitu Bu. Akhirnya ekonominya lemah Bu, memawi anggaran pemerintah sekapotong. Tapi miskin saya nggak? Nah kita harus memperbaiki ekonomi. Itulah sebabnya mungkin perlu ada pemimpin yang lebih bagus itu ya, perbaikan ekonomi sehingga untuk orang tiasa damai ya, atau pemerintah aja, nah untuk tonton gitu ya Bu ya. Lu tadi dicatat bisa, tapi apa yang bukan oke langsung dinamut aja ya, apakah perbaikan BPJS atau masuklah ke dalam pos bantuan sosial. Perjalanan Bapak Sodik di Desa Cibenying tidak sampai di situ saja. Bapak Sodik langsung berlanjut mengunjungi salah satu warga desa yang memiliki kecacatan pada kakinya, atau yang bisa dibilang difabel, yang bernama Bapak Oni. Berkat kerja keras yang dilakukan Bapak Oni, dirinya berhasil memodifikasi motor gunung untuk difabel lainnya. Salam, hebat. Itu itu berkeras di nama? Ada warung. Oh, warung mas, saya habis mah modif motor kanggo disebal. Oh. Mana jadi contohnya? Oh ini adalah contoh modifikasi motor oleh Kang Oki yang yang disable, tapi luar biasa beliau bisa memodifikasi. Jadi kumaha jantan ya mesinnya bengkelnya di atas. Di mana? Di atas rumah. Oh di bumi ya. Jalannya ke mana? Kalau bet kan. Oke, kan jadi motornya teh. Iya Matic Honda. Oke, kan jantan iya langkungnya teh naon untuk disable teh langkungan naon? Motornya lebih praktis. Motornya lebih praktis. Jadi dari tampung nambah. Dari tampung terus praktisnya kumaha? Praktisnya ya kantun starter jalan. Oh gitu, ya. Kantun starter jalan sih mobil gitu nih. Mohon. Kangge punten kangge disable naon we? Ieu mah komi disable nu sanes kita ieu kanggo anu yeuna. Untuk kaki. Punten Kang, punten. Nah gitu ya enggak? Makanya kita harus. Yang uniknya gini Pak, Kang Oki itu bikin modif untuk ke gunung, hobinya ke gunung. Ini tuganan saya mah ini. Oh gitu. Jadi walaupun kayak gini, Ini Pak, iya Pak. Oh ini juga contoh ada modifikasinya nggak? ya ini. Oh ini dimodifikasi. Oh iya modifikasinya. Oh gitu. Dan Kang Oki naik ini. Iya. Kang Oki naik ini ya. Mohon. Jadi ada beberapa modifikasi. Satu modifikasi motor untuk gunung, untuk mohon maaf kaum disable, dan juga ada bentuk modifikasi yang lain. Ya. Oke. Ari Kang Oki lebet organisasi disable tak? Disable nu ieu mah teu non independen. Oke. Tapi bagus lah. Berarti Kang Oki mah sudah tidak perlu bantuan lagi. Harusnya kaum disable semua begini ya nggak? Ulangan ngadakan pemerintah hukum. Mudah-mudahan Jadi pemicu. kanggo motivasi kanggo sanes. Oke ya. Jadi abdi sok nguriling ke Bandung. Punten abdi sepanjang tahun, sepanjang 5 tahun nguriling. Nah, dan sampai ayeuna kembali Kang Asep sampai ayeuna nunjukkeun abdi ka mana Oke ya. Kemana naon waktosan abdi. Jika ada yang darurat yang harus saya bantu lakukan. Setelah menerima keluhan dari konstituennya, mencatat semua aspirasi dan masukan yang harus dibenahi, Bapak Sodik pun langsung meninjau tempat dan rumah warga yang belum mendapatkan rutilahu, usaha-usaha kecil lainnya yang belum mendapatkan perhatian pemerintah,
serta masalah-masalah warga yang lainnya. Berakhirnya kegiatan belusukan tersebut, kami menyempatkan diri untuk sedikit santai di daerah Dago Pakar yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal Bapak Sodik Mujahid, yaitu di Tahura atau Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya Juanda merupakan kawasan konservasi yang terpadu antara alam sekunder dengan hutan tanaman yang terletak di Kota Bandung. Bapak Sodik yang terkenal dengan wakil rakyat yang ramah dan dekat dengan warganya membuat dirinya selalu mendengarkan aspirasi dari konstituennya. Sesuai dengan bidang yang ia jalani di Komisi 8 DPR RI, Komisi 8 DPR RI membidangi di urusan agama dan sosial. Maka, ini yang membuat Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI ini selalu mengimplementasikan apa yang sudah menjadi catatan dari warga yang ingin kehidupannya lebih sejahtera. Ya, sampai berkeringat saya biasa. Satu minggu atau hari kalau di Bandung saya jalan-jalan. Ini teman-teman saya ketika nongkrong di sini. Karena nggak begitu jauh dari rumah ya Pak? Ya, 100 meter dari situ. Oh iya. Kita duduk di sini Pak. Ayo di sini ya. Gimana pada sehat? Ya kan? Ramai ya Pak warga? Ya, teman-teman kita semua ini. Nah gimana Laras? Iya, makasih loh Pak. Saya dan tim sudah diperbolehkan mengikuti kegiatan Bapak di Dapil. Ya. Kemarin sangat seru ya Pak ya. Kita sudah mengunjungi semua dari lapisan masyarakat, sudah menerima aspirasi dan Bapak sangat menginspirasi yang pastinya semua tuh mengenal Bapak gitu ya Pak ya. Ya, Alhamdulillah ya Pak ya. Karena gitu, karena saya sebelum di DPR pun saya orang masyarakat. Jadi memang sudah mengenal ya Pak ya. Terakhir nih Pak, apa sih yang belum terselesaikan di Dapil Bapak yang ingin Bapak benahi lagi? Di Dapil ini ada masalah baru nih, Dapil Bandung, yakni peluang banjir. Ya, dulu kan banjir di selatan saja. Banjir dan bencana di Bandung itu akan jadi potensi. Terus sebabnya kita akan dorong pemerintah Kota Bandung, wali kota untuk segera membentuk BPBD, ya, Badan Pengendalian Bencana Daerah, dipusatkan BNPB. Yang kedua masih ada keluhan nih soal pola pendidikan, terutama sistem zonasi pendidikan. Itu jadi masalah. Dan yang ketiga di antara berbagai masalah adalah soal ini, soal tenaga kerja, lapangan kerja bagi kaum milenial, ya, kaum kreativitas. Itu yang tampaknya menjadi prioritas ya. Satu soal bencana, ini potensi baru. Yang kedua soal pola pendidikan, masih banyak keluhan. Yang ketiga lah yang tadi ya, soal pemberdayaan atau pengembangan ekonomi kreatif. Itu tampaknya banyak sih yang lebih mendasar juga, soal lalu lintas misalnya ya, bahwa kita masih menghadapi kemacetan. Tapi itu perlu waktu panjang, tapi yang tiga tadi saya kira perlu menjadi prioritas. Betul, Eros? Jadi tadi selain apa, banjir ya? Satu banjir ya, banjir dan potensi bencana. Di selatan banjir, di utara ini banyak longsor-longsor ya kan. Dan di tengah kota juga karena drainase yang belum maksimum, itu sering menjadi potensi banjir. Ya udah Pak, terima kasih sekali. Ya Laras, terima kasih ya ke teman-teman. Ini juga. Terima kasih ya Kang. Terima kasih ya Ibu-ibu. Teman-teman, terima kasih sudah mendampingi saya selama saya tugas di Dapil. Ya pemirsa, terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya dengan Bapak Sodik di Dapilnya. Semoga aspirasi dari konstituen bisa menjadi masukan yang berharga ya Pak untuk Bapak. Ya, saya ini semua masukan dari teman-teman nih kemarin. Ya, saya Anindya Larasati beserta Bapak Sodik pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di Suara Dapil berikutnya. Ya. Sodik Mujahid. Terima kasih.